Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mengatur segala-galanya, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allah lah yang menciptakan kita semuanya, menciptakan langit dan bumi, memiliki segala-gala yang ada di jagad semesta ini. Hanya Allah lah satu-satunya yang menentukan segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa ditolak siapapun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Allah maha dekat, Allah maha tahu apapun yang terjadi, tahu segala persoalan, pikiran, keperluan kita. Tidak ada yang di luar pengetahuannya. Berbahagialah bagi orang yang sibuk dengan Allah, sehingga tidak ada yang dia cari dalam hidupnya selain keridhaan Allah saja. Dia tidak risau dengan segala-galanya, kecuali risau kalau Allah tidak suka kepada dirinya. Dia tidak cemas dengan keperluan, permasalahan, karena dia tahu apapun ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Kalau Allah nolong pasti beres, kalau Allah tidak nolong pasti tidak beres. Kesibukannya adalah sibuk bagaimana supaya dicintai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah yang di atas ada santri yang bisa bantu? Mungkin kawan-kawan yang bertugas membantu yang di atas ya. Adik-adik yang di samping atas suaranya terdengar ke bawah. Hadirin, doa yang kita kaji pada malam ini adalah doa yang sangat penting, yang kalau kita bisa meminta kepada Allah, doa supaya dicintai Allah. Allahumma, boleh diikuti. Allahumma inni as'aluka. Ulangi, Allahumma. Allah suka kalau kita doanya pelan-pelan saja, karena Allah maha dekat dan maha mendengar. Sengaja minta diulang supaya bisa ikut menghafalkan. Tidak usah terlalu keras ya, karena Allah maha dekat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya bin nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Artinya ya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, hamba mohon kepadamu cintamu. Hubbaka itu cintamu. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta orang yang mencintaimu. Wa amalal ladzi, dan amalan alladzi yang yuballighuni hubbaka, dan amalan yang menyampaikan kami kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbak, ya Allah jadikanlah cinta kepadamu ahabba ilayya, lebih daripada cinta kepada diri sendiri, min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri,
wal ahli, kepada keluarga, wa minal ma'il barid, dan lebih daripada cinta kepada air dingin. Air dingin di sini maksudnya di padang pasir air dingin itu begitu dirindukan. Jadi dunia yang dirindukan di padang pasir adalah air yang sejuk. Jadi doa ini adalah doa yang sangat penting, karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, sudah selesai. Kalau kita dicintai Allah, berarti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Akan dituntun, dijaga, dilindungi, diberi segala sesuatu yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Puncaknya bahagia tuh kalau kita dicintai Allah. Makanya kita harus minta, Allahumma inni as'aluka hubbak. Minta supaya kita ditunjuki bagaimana bisa merasakan cinta ke Allah. Dan boleh kita ingin dicintai oleh orang-orang yang juga cinta ke Allah, jadi frekuensinya sama. Dan minta dituntun dengan amal yang bisa menyampaikan kita kepada cinta Allah. Dan minta supaya rasa cinta kepada Allah ini melampaui cinta kepada diri, kepada keluarga, kepada dunia ini. Nah, inilah yang membuat seseorang bisa bahagia. Baik, ini amalannya di dalam hadis Arba'in yang ke-38 ya Ustaz ya. Boleh kita sama-sama baca ya. Padahal Ustaz dari cek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rizluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah, sungguh hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang sangat agung hadirin, yang kalau kita dengan taufik Allah memahaminya, itu beres urusan hidup ini. Tidak ribet seperti sekarang, tidak mumet. Kita ribet, mumet, ruwet karena memang kita belum termasuk orang yang spesial di sisi Allah. Jadi ini diceritakan dulu, ini cerita waliullah ya. Kalau kita memusuhi kekasih Allah, maka benar-benar petaka bagi kita, karena Allah akan memusuhi kita. Seperti apa nih kira-kira waliullah yang kita lihat di sini ya? Kalau orang sudah dicintai Allah, maka Allah
akan membimbing pendengaran kita, sehingga kita mendengarnya tuh yang benar-benar bisa menguatkan iman, bisa jadi amal soleh. Kita kalau mau diberi ilmu oleh Allah, maka ilmu itu sampai kepada kita, dan tidak hanya mendengar tapi memahami. Gerbang hati itu mata dan telinga. Allah akan membimbing telinga kita sehingga kita mendengarkan sesuatu yang bisa menguatkan iman, dan mendengarkan sesuatu yang bisa menambah amal soleh kita. Allah cegah telinga ini dari yang mengotori hati, cegah telinga ini dari merusak iman. Allah akan menjaga telinga kita. Makanya para kekasih Allah tuh mudah memalingkan telinga. Nafsu maunya telinga ini segala didengar, musik sia-sia, kata-kata yang tidak enak, aib orang. Tapi makin tinggi derajatnya di sisi Allah, Allah akan menolong pendengaran kita tuh hanya yang benar-benar terjaga, yang membuat hati bersih. Kalau Allah mau beri ilmu, ilmunya yang membuat keyakinan meningkat. Kalau Allah ingin memandu kita beramal, diberi ilmu yang membuat kita bisa beramal. Sini gerbangnya, Allah mudahkan. Sebagaimana saat ini pun, kalau ilmu ini takdirnya manfaat, yang Allah kehendaki dapat ilmu, pasti dengar ini. Mata juga begitu. Allah yang menciptakan mata kita, nanti mata dibimbing. Tidak jelalatan, setiap lihat yang haram langsung dia tidak nyaman. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata. Kalau seorang makin disayang Allah, enggak mau mata ini melihat yang haram tuh. Tidak nyaman, tidak kuat. Beda dengan yang diperbudak nafsu, maunya lihat yang haram. Pernah dengar kisah seorang suami yang tanya ke seorang syekh, "Syekh, kenapa ya saya itu jadi kurang tertarik sama istri saya?" Ditanya oleh ulama, "Apakah istrinya berpenyakit kulit, eksim atau buduk dan oh tidak, baik-baik saja. Apakah punya penyakit jiwa sehingga oh enggak, normal, tapi saya kurang tertarik." Oh, kalau gitu penyebabnya ini apa? Penyebabnya adalah matanya sering melihat yang diharamkan Allah, sering melihat aurat yang bukan haknya. Kalau mata biasa berzina, maka yang halal jadi tidak menarik, justru yang haram yang jadi menarik. Makanya kalau lelaki matanya jelalatan melihat terus yang tidak halal, hakul yakin tidak akan senang kepada yang halal, senangnya nanti melakukan yang tidak halal. Demikian juga sebaliknya. Allah kalau cinta ke seorang hamba, ini HP tidak mau sembarang dilihat. Lihat, takut. Begini hadirin, setiap kita melihat sesuatu, Allah tahu apa yang kita lihat. Setiap mata kita melihat sesuatu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Selain Allah tahu apa yang kita lihat, juga Allah tahu dampaknya di hati kita. Kan ada yang lihat biasa saja, tapi ada yang lihat rei. Ada yang juga lihat terus mual. Ada yang dilihat terus ya begitulah syahwat membara. Allah tahu dia ghadul basar atau tidak, dia palingkan atau tidak. Kalau dia palingkan pandangannya dari yang haram, Allah turunkan manisnya iman. Kalau terus matanya senang lihat yang haram, tidak ada cerita sholat khusyuk, tidak ada doa yang nikmat, tidak ada munajat yang lezat, tidak ada, diambil oleh Allah. Mata yang sering berzina pasti makin males untuk taat kepada Allah. Pasti itu.
semangat ibadah, semangat belajar agama karena jinah mata. Maka kalau kita ditolong Allah, gak pengen lihat, maunya nunduk aja. Tangan, ini ciptaan Allah, tangan kita. Kita tidak tahu kenapa pindah tangan. Nanti Allah menuntun, mau ngeluarin uang 1.000 sedekah, yang ketarik 100.000. Begitulah. Kalau nafsu kan 100.000 dimasukin lagi. Tapi tangan ringan, nolong orang ringan, sedekah ringan, dalam amar ma'ruf nahi mungkar berani tangan ini. Kaki, Allah akan menuntun kaki kita. Ini alhamdulillah sekarang masjid penuh sekali begini. Allah yang menggerakkan kaki. Nafsu tidak mau ke majelis taklim. Nah, nafsu tidak suka. Nafsu lebih suka nongkrong saja. Tapi kalau Allah cinta, dibuat kaki senang ke masjid, senang ke majelis ilmu, senang silaturahim, senang ke nolong orang. Itu semua hadiah. Dan kalau orang itu, orang yang disukai Allah itu doa, udah enggak bak bibu Allah yang kasih. Tidak ada satupun di jagad semesta ini kecuali milik Allah, cuma satu-satunya pemiliknya. Tidak ada satupun nikmat yang ada di alam semesta ini kecuali milik Allah, dan satu-satunya yang membagikan nikmat itu hanya Allah. Kalau Allah mau ngasih, ketemu. Allah tidak ngasih, tidak ketemu. Kebaikan apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Apapun yang kita inginkan pasti cuma Allah yang punya. Apapun yang kita cemaskan pasti Allah yang menggenggam. Pasti nggak ada yang lain. Makanya para kekasih Allah itu pasti banyak doa. Tinggal minta. Kuncinya minta. Doa. Doa kuncinya. Karena semuanya digenggam oleh Allah, khazanah semuanya, dan Allah memberikan kunci ud'uni astajib lakum. Pertanyaannya gimana supaya masuk ke yang kalau doa diberi, kalau berlindung dilindungi. Kalau sudah jadi orang yang dicintai Allah, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Kalau seorang sudah yakin ke Allah tuh udah nggak pusing rezeki itu, nggak pusing. Yakin kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Kita kerja tuh bukan nyari rezeki, kita kerja tuh amal soleh. Udah nggak ada ragu. Makanya orang yang mau dicintai Allah, kalau kita lihat hadis tadi adalah yang bersegera, ya, yang mendekat kepada Allah dengan hamba yang difardukan oleh Allah, yang wajib. Kalau sudah Allah memerintahkan sesuatu, sudah ini tuh pasti yang terbaik. Jadi kekasih Allah tuh fokusnya tuh apa yang wajib segera, apa yang dilarang tidak, udah begitu saja. Kalau udah dengar larangan Allah, udah seperti lihat ular berbisa yang mau matuk, lihat serigala bertaring yang mau menerkam, pasti kalau Allah melarang, ini larangan Allah tuh bikin saya celaka, udah gitu aja. La taqrabuz zina, jangan deketin zina. Hakul yakin zina itu membuat saya celaka. Jadi belajar agama supaya tahu wajib dan yang haram, dan dengan semangat wajib penuhi. Udah nggak ada banyak mikir, karena yakin dalam kewajiban itu
ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Jadi mendengar sholat, lagi dagang, waktu sholat tiba, udah, sepunten, tinggalkan. Tapi gimana itu yang mau beli? Ajak sholat. Tapi dia tidak mau sholat, doakan supaya bisa sholat. Tapi dia tidak mau sholat karena bukan Islam, doakan supaya dapat hidayah. Sholat gak usah banyak mikir, dagangan. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Tidak mungkin gara-gara kita mematuhi perintahnya kemudian Allah jadi pelit, nggak nyambung. Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagikan rezeki siapa? Mungkinkah karena kita mematuhi perintah Allah kemudian Allah jadi nggak ngasih? Nggak nyambung sama sekali, hadirin. Tapi bener loh, gara-gara saya sholat dia jadi nggak beli. Bukan nggak beli, memang rezekinya bukan dari dia. Begitu. Jangan ragu-ragu. Tadi ada seorang yang tukar pikiran, saya dicalonkan jadi anggota titik-titik. Tapi ibu saya tidak setuju, keluarga tidak setuju. Tapi orang sudah berusaha, bagaimana? Sederhana jawabannya mah, jangan. Kenapa jangan? Ibu nggak setuju, sudah selesai itu urusannya. Tapi misalkan, nggak usah tapi diterima, ibu nggak ridho, petaka sepanjang hayat. Tidak rumit, hadirin, kalau sudah tahu ilmunya. Ya. Kalau ini tidak disukai Allah, tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Allah akan mengganti. Mungkin ada proses ya. Karena ini tinggal, udah nanti pasti Allah tidak akan sia-siakan. Allah tahu semua masalah kita dengan sempurna. Ada yang melamar, ikhwan melamar akhwat tapi ngajak pacaran, tolak. Tapi kalau ditolak nanti pasaran saya gimana? Tolaklah. Dia malah mau megang-megang tangan, kasih tangan palsu. Tolak, hadirin. Jangan ragu-ragu. Allah menguji. Kalau kita diuji lulus, Allah nanti beri yang lebih baik. Dan ternyata ciri yang kedua selain bersegera kepada yang fardu, yaitu senang sekali dengan amal-amal sunnah nawafil yang bukan fardu sehingga Allah mencintainya. Nah, di sini dia rahasianya. Jadi orang yang dicintai Allah tuh biasanya semangat kepada yang fardu, ya. Tidak hanya amalan lahir, tapi sampai ke hatinya. Sholat itu bukan hanya sholat seperti kita tadi, hanya lahir saja, tapi sampai ke hatinya tuh serius ke Allah. Kalau udah sholat itu, ini adalah gerbang. Saya akan menghadap Tuhan semesta alam yang menguasai semua takdir. Saya akan bersujud kepada pemilik langit dan bumi yang menciptakan saya, yang menggenggam diri saya, yang mengetahui apapun yang terbaik bagi saya, yang menguasai apapun yang terbaik bagi saya. Saya akan menghadap kepada yang maha perkasa, penguasa langit dan bumi, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Jadi kalau mau salat itu bukan kayak kita tadi Allahu Akbar, enggak, hatinya tuh ini. Jadi mau salat itu tidak hanya diri, tapi seakan semua sel-sel tubuh, kan ini sel banyak, lagi menghadap ke penciptanya. Kalau ruku tuh hati juga seluruh tubuh merasa sedang ruku kepada penguasa langit dan bumi. Kalau sujud sedang bersimpuh seluruhnya
sekujur yang ada di tubuh ini sujud kepada penguasa semesta alam. Oh, itu akan menjadi sesuatu sekali. Kita ketemu direktur aja sudah beda, ketemu gubernur beda lagi, ketemu menteri beda, ketemu diundang presiden beda. Padahal cuman makhluk. Jadi gilir saja jumpa dengan Allah, pemilik penguasa langit dan bumi, harusnya apa terjemahnya, excited. Begitulah. Nggak ada yang bisa menghalangi. Itu yang dimaksud bersegera dengan yang fardu tuh. Kalau sudah dengar zakat itu udah pol, nggak ada beratnya. Jadi kita evaluasi dengan yang wajib-wajib kita. Bagi yang sholatnya telat terus, harusnya kan TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Serius itu. Tapi telat terus, telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, telat bayar pinjol jadi masalah. Sebetulnya sumber masalah itu sholatnya telat, ke Allahnya main-main. Apa yang lebih penting dari selain Allah? Gak ada. Apa yang penting? Sedangkan segala-galanya milik Allah. Kalau kita serius ke Allah, ihfazillah yahfazka. Jaga yang Allah sukai, Allah ngejaga kita. Itu begitu. Jadi begini hadirin ya, aslinya hidup tuh nggak ribet sih, nggak ribet. Aslinya hidup ini yakin ke Allah, patuh aja ke Allah, jauhi yang Allah tidak suka, udah ngalir kok, nggak kemana-mana. Rezeki kita, takdir buat kita tuh nggak akan kemana-mana, nggak ada yang meleset. Apa yang untuk saya nggak akan ke sana, apa yang untuk bapak ibu nggak akan ke saya, nggak ribet. Karir itu nggak ribet. Allah nanti akan mengatur apa yang terbaik bagi kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nanti ada jalan keluar. Masalah-masalah itu semuanya dalam genggaman Allah. Ribet itu karena kita jauh dari pertolongan Allah, hadirin. Kalau ditolong Allah, enggak ada yang ribet, enggak ada yang ribet. Enggak ada yang ribet. Semua urusan itu sepenuhnya dalam pengetahuan Allah, dalam genggaman Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan, nggak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya rekan-rekan sekalian, jangan terlalu ribet lah dalam hidup ini ya. Halo? Dari ribet juga pusing sendiri. Tugas kita tuh jadi hamba Allah yang patuh ke Allah, yakin, nggak ada keraguan, patuh, pasrah, lakukan yang terbaik. Nanti dibimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Yang ciptakan kita itu Allah, yang tahu bakat dan potensi kita itu adalah Allah, yang tahu kelebihan dan kekurangan kita itu Allah. Nanti kalau kita benar yakin, dituntun mau jadi apa, Allah yang ngatur, dan jadi. Gak ada yang bisa menghalangi. Kita nggak usah seperti orang lain, tidak harus ingin jadi ini jadi. Yang ingin itu adalah jadi sesuatu, seseorang yang disukai Allah. Yang takdirnya jadi dokter, jadi, tapi dokter yang diridhoi Allah. Yang nanti bakal jadi pengusaha, jadi nanti, walaupun nggak kursus ilmu kaya, cepat kaya, jadilah. Yang kursus juga nggak kaya-kaya lebih banyak.
Yang kaya yang bikin kursusnya ya. Jangan risau, kayak punya anak saya jadi apa? Didik jadi anak soleh. Nanti anak itu akan dibimbing oleh Allah mendapatkan takdir terbaiknya. Kita tidak tahu bakat anak yang sebenarnya. Allah tahu, karena Dia yang menciptakan. Masya Allah. Jadi enggak terlalu ribet hadirin hidup ini. Kenapa kita serba kekurangan? Karena kurang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yakin ke Allah, bulat yakin sekali, Allah pasti cukupi. Itu udah janji Allah. Janji yang pasti ditepati oleh Allah. Kalau kita tawakal akan dicukupi. Kita nggak cukup karena kita bergantungnya bukan ke Allah, benar? Bergantung ke apa? Gaji. Stres lihat struktur gaji, struk gaji itu. Bergantung ke gelar, bergantung ke bos, atasan, bergantung ke proyek, bergantung ke klien, bergantung ke pembeli adalah raja. Enggak, pembeli mah pembeli weh, kecuali yang belinya Raja Salman ya. Biasa kita menghormati pembeli, bukan Tuhan kita pembeli itu. Enggak boleh kita bergantung ke dolar, bergantung ke tabungan, bergantung ke aset. Enggak ada yang bisa digantungin. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, Allah tahu gak dicukupi. Pada mak-mak, jangan bergantung ke suamimu. Suami gak bisa apa-apa, boro-boro ngejaga istrinya. Istri mau dikejar anjing, suami yang lari duluan. Istri digigit nyamuk malah nyalahin, atau nyamuk-nyamuk aja nggak bisa ngelawan. Jangan berharap. Nah, makanya wajibnya itu jangan hanya wajib lahiriah, tapi wajib yakin dengan janji jaminan Allah. Kemudian perbanyak amalan sunnahnya. Semuanya diniatkan jadi amal sunnah yang memang mubah jadi sunnah. Makan, minum, tidur, jalan, berpakaian, semuanya diniatkan untuk mengabdi ke Allah semirip mungkin dengan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ini kening ini harus senang sekali sujud nih. Jangan pelit, karena tidak ada saat terdekat kita dengan Allah kecuali sedang sujud. Orang yang dekat dengan Allah pasti banyak dan lama sujudnya, terutama yang sunnah-sunnah ya. Orang yang makin jauh dari Allah makin jarang sujud. Munafikin itu sedikit sujudnya, sedikit, itu pun ria. Ayo ukur diri sendiri. Kalau sudah males sholat sunnah, tahiyatul masjid males, qobla males, ba'da males, duha males, tahajud males, ya udah siapkan dirimu GTA, galau tiada akhir, sengsara selama-lamanya, liur wae. Semua karunia itu ada dalam kekuasaan Allah. Mau dipikir stakar kebek, jungkir balik, kalau Allah enggak ngasih enggak bisa.
Makanya kalau sholat kita bagus, tambah sholatnya, tahajudnya, udah rezeki itu milik Allah. Aduh, gimana orang itu kok nyakitin saya, sudah nggak apa-apa, nggak bahaya. Allah suka ke kita itu nggak ada rasanya. Kita sakit hati karena ngarap-ngarap dimuliakan orang. Kita doakan saja kebaikan. Enggak, orang-orang yang punten ya, orang-orang yang yakin ke Allah mah bahagia setiap waktu, karena hatinya bersama Allah terus. Allah tahu, fadkuruni adzkurkum. Allah tahu kita ingat ke Allah, Allah turunkan sakinah. Jadi kita menderita karena kita lupa ke Allah, sibuk ingat ini, ingat itu. Bukan tidak boleh ingat, tapi mau disambungkan ke siapa? Kalau tidak nyambung ke Allah, itu masalah kita. Makanya Rasulullah dikit-dikit sholat. Ada berita yang tidak enak, sholat. Ada keinginan, sholat. Tahajud sampai bengkak kakinya. Makanya rekan-rekan sekalian, perbaiki sholat fardu dan sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Perbanyak. Tahan sedang sujud itu, rasakan nanti. Paksakan dulu, Allah tahu kita memaksakan diri kita, ya. Nafsu nggak mau sujud, nafsu sujudnya sebentar, betul? Subhanallah, 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 Allah gharbi kira wal bijuni fadna juni madini wa minna Allah akbar subhanallah subhanallah at-tahiyatu wa kata salawatu. Begitu. Perbanyak amalan sunnah. Ayo mulai dari bangun sampai tidur lagi, pelajari apa yang dicontohkan Rasul, ikut saja. Gak ada urusan dengan postingan. Kita mengamalkan sunnah bukan untuk diposting. Kita mengamalkan sunnah bukan untuk diakui orang lain sebagai waduh ini paling nyunah nih. Gak ada urusan, gak ada urusan. Kita sekuat tenaga meniru yang bisa kita tiru dari Rasulullah sebagai sunnah Nabi, bukan untuk dinilai siapapun selain Allah saja. Karena pasti ada yang tidak suka ke kita, biarin aja. Begitu. Terus mau apa lagi hidup ini kan? Mau ngejar-ngejar apa? Hei, jawab. Mau apa? Kita lagi nunggu mati nih, nunggu giliran. Mau apa? Mau bahagia? Jawab atuh hadirin, saya udah dari tadi ngomong terus, Mau bahagia? Mau kaya atau mau bahagia? Belum nyobain ya. Kaya tuh nggak ada kaitan dengan bahagia, Pak. Bahagia itu kalau menjemput kekayaannya jadi amal soleh, dan sesudah diberikan harta jadi amal soleh baru bahagia. Jadi bahagia itu ada pada amal solehnya, bukan pada hartanya. Kalau menjemput harta tidak jadi amal soleh, hakul yakin stres. Emang kalau proyeknya banyak jadi bahagia? Enggak. Bahagia itu kalau jadi amal soleh. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Rumah tangga pasti bahagia? Jawab. Rumah tangga pasti bahagia enggak? Jawabnya dan nggak ada yang bulat gitu. Rumah tangga yang bahagia tuh rumah tangga yang diniatkan jadi amal soleh. Kalau rumah tangga ingin kelihatan keren, ya nggak ada bahagia, nggak. Coba punya istri yang rupawan, pasti bahagia enggak?
Udah nggak jadi nanyanya. Nggak ada kaitan rupa dengan kebahagiaan. Bahagia itu man amila sholihan, kalau niatnya ikhlas dan caranya benar itu bahagia. Tenang aja hadirin ya, kita ayo terus sekarang deketin Allah, apa yang Allah sukai, belajar agama yang banyak, tahu Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan, suruh kerja yang bagus ya. Kenapa kamu kok kerjanya rajin sekali? Ya kan Allah senang sama yang rajin, beres. Supaya cepat kaya ya nggak ada urusan. Rezeki mah Allah yang ngebagi. Yang penting saya kerja jadi amal soleh. Nggak dibawa dunia ini, yang dibawa cuman amal. Kenapa kok kamu kerjanya jujur banget? Pengen jadi orang yang terkenal jujur, yang nggak ada urusan. Saya emang gak ada urusan sama hadiah, sama penilaian orang, sama kekaguman orang. Allah suka sama orang jujur, maka kita jujur, selesai. Kamu jujur tapi tetap aja rezekinya segitu, ya nggak apa-apa. Emang kalau jujur harus kaya? Enggak juga. Kita jujur kan supaya Allah suka ke kita. Bahagia, pasti bahagia. Emang kalau rumah besar pasti bahagia? Jawab, listriknya 7 juta loh sebulan hadirin. Saudara gaji 4 jutaan, mau ngemut kabel apa? Ada tuh yang suruh nungguin apartemen, baru seminggu keluar lagi. Bahagia tuh bukan dari ukuran rumah. Coba kalau ngontrak menderita enggak? Jawab, Pak ya. Saya bisa lihat wajah kontrakan yang belum bayarnya. Rumah ngontrak tapi hatinya syukur ke Allah. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam, pasrah ke Allah, rezekinya cukup, bukan banyak, dan puas dengan apa yang Allah berikan. Ngontrak sempit tapi ridho, ya Allah terima kasih, bisa jauh lebih bahagia daripada yang punya istana. Allah tahu isi hati hambanya. Apakah ngontrak kecil pasti sengsara? Pasti. Bagi yang tidak syukur, punya kontrakan mirip peti mati, udah didengar itu oleh Allah omongan itu, langsung saja ya, didatangkan yang bagian cabut. Syukuri saja, alhamdulillah ya Allah. Orang lain tidak punya rumah, orang lain malah di penjara, orang lain di kolong jembatan, ada yang hidupnya di tenda, ada yang jadi gelandangan. Engkau beri kontrakan ini, terima kasih wahai Allah. Allah dengar tidak? Sujud, mau sujud kena kaki anak geser dulu, Allah tahu semuanya. Rasulullah SAW rumahnya kecil, paling bahagia itu. Nah, rekan-rekan, jangan salah fokus ya dalam hidup ini. Hidup ini bukan untuk ngejar-ngejar dunia. Hidup ini untuk ngejar-ngejar keridhaan Allah. Kita menggunakan dunia ini untuk cari keridhaan Allah. Jadikan bisnisnya cari ridho Allah ya. Bisnis nggak apa-apa, rezeki kita Allah yang bagi. Waktunya azan tutup, ajak rapatnya ke kantor, ke musola sholat. Sebelum rapat, kawan-kawan, ini bisnis milik Allah, Allah yang ngebagikan rezeki. Nggak ada satupun
rezeki yang bisa datang ke kantor kita, ke perusahaan kita, kecuali Allah yang menggerakkan. Nggak usah centil-centil amat, kita rapat biasa aja, tukar pikiran, tukar ilmu, tukar pendapat sebagai amal soleh. Allah nanti yang bakal ngejadiin. Enak begitu hadirin. Giliran dipersulit, saya nggak apa-apa. Ini sekarang lagi pemasukan dikit, gak ada masalah, nggak apa-apa. Mantap makan tabungan, ya. Tabungan habis ya jual-jual manset, nggak apa-apa. Dulu lahir nggak bawa apa-apa, waktunya jual-jual. Jaket jual, dulu nggak pakai jaket juga nggak apa-apa, ya. Sepeda jual, tapi ini tong loba omong jual. Daripada minta-minta, daripada menghibah ke orang, barang punya harga diri, nggak punya mau apa? Mending jual barang yang ada. Nanti juga ada lagi rezeki. Emang berhenti kalau udah dijual rezeki? Enggak, ini bekas jual-jualannya kan masih hidup ya kan. Kemudian jual apa aja? Santri berapa ratus dulu sepeda dibagi nyicil. Kemarin tinggal sedikit, kemana? Dijual hadirin. Dimarah? Enggak tega, dikasih lagi, kasih cicilan maksudnya. Dahlah hadirin sekalian, jangan salah fokus. Fokus kita itu adalah mengejar keridhaan Allah, mencari cinta Allah, pemilik langit dan bumi. Dengan aktivitas dunia ini ya, jangan silau sama dunia, biasa aja lah ya. Jangan terkagum-kagum, itu mobil bagus ya wajar, itu cuman kaleng, besi, plastik gitu. Jangan sampai mobilnya lebih berharga daripada yang punyanya, benar? Biasa aja. Oh itu rumah gede, cuma 2 rumah tuh, dia yang meninggalkan atau rumah yang meninggalkan dia, maksudnya rumahnya suatu saat dibeli orang atau dia yang meninggal, cuman gitu aja. Giliran ya kan, sibuk patuhi yang Allah sukai, sibuk dengan amal-amal kita dijadikan amal yang sedekat mungkin dengan sunnah Rasul, amal-amal nawafil, saum sunnah, sholat sunnah, sedekah terus saja. Nanti kalau Allah suka ke kita, urusan kita dibereskan oleh Allah. Ngeberesin sendiri mah pusing, tapi dibereskan oleh Allah beres. Maaf ya, saya masih pengen cerita Google nih, Google Map. Qadarullah kita sekarang ada di zaman teknologi. Ada apa, Waze, gimana sih nyebutnya? Waze dan Google Map, terus apa lagi? Terserahlah. Tapi itu luar biasa hadirin. Itu Allah yang menciptakan. Lewat siapa makhluknya, yang siapalah yang diberikan ilmu. Tapi itu kita sudah menjadi sebuah contoh ketawakalan. Kita sekarang pergi kemana-mana tawakal ke Google Map. Kita yakin dia nggak akan nipu, benar? Betul Dina? Kita patuh sama beliau. Nggak ada adu argumen 200 meter belok kiri, nggak mau, nggak berani. Ini serius. Dan itu si cep Google lagi sabar. Berapa kali kita salah jalan, 20 meter belok kembali, belok. Sugan pet mati gitu dia. Kamu membeak karep sesuka kamu dah. Atau sekali dia jahil gitu, kita disesatkan ke jurang, puas enggak ada. Bayangkan mesin, kita percaya itu bakal menunjukkan kita ke jalan yang benar, ya benar tidak? Nurut kita tuh, percaya kepada setiap tahapannya. Allah yang ciptakan Google itu. Kalau mesin aja kita udah percaya, gimana kita nggak percaya kepada bimbingan Allah? Udah bulat aja yakin ke Allah, patuh apa yang Allah suruh, belok-belok, lurus-lurus, nyampe kita nanti.
Nggak ribet lah hidup ini. Yang ribet mah tidak serius ke Allah. Seriusnya hanya dunia dan nafsu saja. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ada ayatnya. Silakan Ustadz. Bismillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, dan mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cintanya mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Masya Allah. Dan di antara manusia ada yang menyembah kepada Tuhan selain Allah sebagai anda dan tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab kiamat, bahwa kekuatan itu milik Allah dan sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Udahlah hadirin, sadarilah kita teh ciptaan Allah, kita teh milik Allah, tinggal di buminya juga bumi Allah, dan Allah tuh udah janji Allah itu pasti. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, benar? Selama ini aja enggak ada apa-apanya. Apa coba? Apa coba amalan kita yang layak kita hadapkan ke hadapan Allah? Apa? Enggak ada. Sholat juga enggak khusyuk kita ini, enggak ngerti. Mulut nyebut Allah, hati enggak inget. Sedekah pelit, apalagi ngaji dikit, itu juga enggak ngerti. Cepet-cepet pengen selesai. Apalagi ya? Apa amalan? Berbuat baik enggak ikhlas, pengen diposting terus, pengen dipuji, dikagumi. Sedangkan dosa, mata zina, otak duniawi terus, mulut bohong, nyakitin orang, tubuh juga maksiat. Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita dan langsung gitu dibalas, model kita ini mungkin sambar petir selesai, yes dah, jelebet gosong udah selesai. Tutupin tuh aib kita, kasih makan, minum, pakaian, datangkan ke masjid begini, tiap melangkah kasih pahala, langkah yang lain ngegugurkan dosa. Ini di majelis zikir seperti ini ada malaikat yang khusus mendoakan ampunan. Bahkan ada yang tidak sengaja datang aja bisa kena tuh ampunan itu, rahmat Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan uraian ini kita tidak terlalu melebar pikiran kita kemana-mana, ya. Ke Allah lah, Allah nanti yang ngurus. Percayalah hadirin, percayalah. Selama ini kita ngawur, segala dipikir, segala diurus, sok tahu cirinya apa? Stres.
nggak pernah tenang hidup ini. Harusnya kita ini tenang, harusnya tenang, adem, cool, cool maksudnya. Walaupun pasti banyak masalah, pasti masalah itu. Tapi saudara, kalau ulangan susah, terus kata guru, ini teh jawabannya A, B, C, bingung sekali. Terus kata guru, B, gimana? Jadi susah enggak? Enggak. Susah itu karena enggak tahu jawaban. Kalau Allah ngasih hidayah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, beres itu. Allah memberikan petunjuk di hati kita, beres. Ada yang disebut monyet, sakit hati. Monyet lu, apa lu? Wah, apa-apaan. Tapi yang dikasih taufik oleh Allah, monyet lu, bukan, beres. Perkataan monyetnya sama. Tapi kenapa ada yang sampai berkelahi berdarah-darah, tapi ada yang senyum aja. Rasulullah SAW pernah dijambak ketika beliau menggunakan selempang yang agak kasar sampai berbekas lehernya. Hei Muhammad, mana harta yang Allah titipkan padamu? Rasulullah melihat, senyum, lalu diberi hartanya. Kalau dibuka mah enteng aja. Kalau enggak dibuka hati kita oleh Allah, udah persoalan remeh-temeh jadi masalah besar. Prank, pisin bekas jatuh, gimana? Waduh, pada pisin itu juga nemu ya. Banyak perkara cetek, perkara remeh, riwuh, seakan-akan, kapan bahagianya? Hah? Turun dari sini kesenggol, apa lu? Ajak duel? Turun desak-desakan biasa weh. Parkir lama, parkir sepanjang ini seumur hidup, apa-apaan, biasa weh. Tunggu sambil istighfar ya. Nggak ada yang gawat urusan dunia tuh. Yang gawat itu lupa ke Allah, ragu ke Allah, jarang ingat Allah, tidak serius ke Allah. Itu musibah kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih hadirin sekalian. Hari ini serasa zaman dulu lagi nih, penuh-penuh lagi atas bawah ya. Alhamdulillah. Ya Allah yang menggerakkan. Nggak ada yang datang ke sini menyimak kecuali Allah yang maha mengatur. Terima kasih hadirin sekalian. Maaf suara saya paro. Kita akan segera tutup. Jangan lupa doa yang tadi sudah hafal belum? Ya hafalkan lah. Sebetulnya tidak perlu dihafalkan sih, cukup diulang-ulang saja 40 kali. Biasanya nanti hafal sendiri. Saya sudah 40 kali tapi belum hafal. Oh berarti 40 kali lagi. Terus saja gitu hadirin. Insya Allah, Allah yang membuat kita hafal. Baik, silakan kita siapkan dana untuk bersedekah sambil kita membaca ayat-ayat Quran agar semakin berkah ya. Bersedekahlah hadirin sebagai rasa syukur kepada Allah. Tidak akan pernah berkurang harta dengan bersedekah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Duhai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul, wahai yang maha tahu semua kelakuan busuk kami, wahai yang maha menyaksikan semua maksiat kami yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Wahai yang tidak ada yang tersembunyi bagimu, semua aib yang kami tutupi. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami, ampuni sekelam apapun hidup yang kami jalani, sebanyak dan senista apapun maksiat kami. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah agar tidak tergelincir. Astagfirullah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak kami ya Allah. Titipkan dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu, yang membuat hidup kami manfaat bagi umatmu. Ya Allah, jangan biarkan syahwat membuat kami terjerumus. Karuniakan kepada kami nafsu yang Engkau rahmati. Lindungi kami ya Allah dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua perangai buruk kami kepada ibu bapak. Jangan biarkan orang tua kami tidak ridho kepada kami ya Allah. Berikan kesempatan kami menjadi anak yang berbakti, bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapak kami dunia wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga penuh keberkahan, rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Titipkan keturunan yang soleh, soleha, muliakan akhlaknya ya Allah, kuatkan imannya.
Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka. Lindungi keturunan kami dari perbuatan hina. Ya Allah, jauhkan keturunan kami dari kehidupan hina dunia wal akhirat. Ya Rabb, ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami kembali ke jalanmu. Muliakan ya Allah, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua jua guru-guru kami. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang pernah berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha tahu, Engkau maha dekat, Engkau maha mengabulkan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, bagi yang mau doa masing-masing doalah. Amin ya Allah. Hakul yakin Allah sedang mendengarkan kita. Allah malu jika hamba menengadahkan tangan dan dibiarkan sia-sia. La yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang mengubah takdir selain doa. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Ya Rabb, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Berikan rezeki yang halal bagi yang kekurangan ya Allah. Berikan pekerjaan yang berkah bagi yang belum dapat. Berikan kecukupan untuk melunasi hutang bagi yang berhutang. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan kesembuhan ya Syafi bagi yang sedang sakit. Berikan kemudahan urusan bagi yang dihimpit masalah. Berikan perlindungan-Mu ya Allah bagi yang terancam, teraniaya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Tunjukkan kami dengan ilmu dan amal yang dapat menyampaikan kami pada cinta-Mu. Jadikan cinta-Mu segala-galanya bagi kami ya Allah. Ya Rabb, andai suatu saat hidup kami berakhir, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Izinkan kelak kami pulang kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersegeralah kepada yang fardu dan perbanyaklah amal-amalan nawafil, insyaallah Allah mencintai kita. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah larut malam hadirin, bagi yang itikaf silahkan tinggal, bagi yang mau pulang bersegeralah ya, supaya enggak kemalaman. Terima kasih semuanya ya. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua.
Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.